Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, buah karya daripada Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Kita masuk kepada bab as-siyam, yakni tentang masalah seputar puasa. Kita telah sampai kepada hadis berikutnya, ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, yakni kata Abdullah bin Umar, tara an-nasul hilala, aku melihat manusia mereka sedang memperhatikan hilal. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anni ra'aituhu. Kemudian kata Abdullah bin Umar, aku telah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Fasama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Jamaah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat Muslim Bekir Indonesia Cipta Singkawang rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna a'rabiyan jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, sesungguhnya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni siapa? A'rabiyan, yakni Arab Badui. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia mengatakan, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Maksudnya apa? Dia telah melihat bulan Ramadan, yakni hilal. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau menyaksikan atau apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah? Qala na'am, maka Arab Badui tersebut mengatakan iya. Qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anna Muhammad Rasulullah, dan apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, maka kata Arab Badui tersebut mengatakan iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa kata Nabi? Fa'adzin fin nasi ya Bilal ayyasumu ghadan, maka umumkanlah kepada manusia wahai Bilal bahwasanya besok berpuasa. Rawahul khamsah wa sahahu
Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajahan Nasa'i irsalahu. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh yakni apa? Ulama yang 5, ya Kitabus Sittah. Dan juga disahihkan oleh Khuzaimah, Ibnu Hibban dan juga dirajihkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Para ikhwah sekalian rahiman rahimakumullah, 2 hadis yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya menetapkan tanggal 1 bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, dan ini adalah tugas daripada pemimpin, yakni pemerintahan. Maka hadis yang pertama, ketika Abdullah bin Umar dia mengatakan bahwasanya manusia lagi melihat hilal, maka aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku melihat hilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya datang seseorang daripada Arab Badui yang mana dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia melihat hilal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah?" "Iya," katanya. "Dan apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah?" "Iya," katanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'azzin finnas ya Bilal," kata Nabi, yakni umumkanlah kepada manusia wahai Bilal, ayyasumu ghadan, yakni bahwasanya besok berpuasa. Maka hadis yang kedua ini memberikan isyarat bahwasanya bolehnya menerima informasi orang yang telah melihat hilal, itu syaratnya adalah orang muslim. Adapun orang kafir maka ditolak, ya, tidak diterima persaksiannya. Kemudian para ikhwan dan juga kepada sahabat muslim Bekir Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan, barakallahu fikum, kita mengambil beberapa fawaid daripada hadis yang mulia ini. Faedah hadis yang pertama, faedah hadis yang kedua ini, bahwasanya hadis ini atau kedua hadis ini menjadikan dalil bahwasanya cukup adanya satu orang saksi dalam melihat hilal Ramadan. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada seseorang laki-laki yang mengaku telah melihat hilal, ya, maka diterima persaksiannya. Dan ketika menetapkan tanggal 1 Ramadan, maka cukup satu orang laki-laki, ya, dengan syarat pertama adalah dia muslim. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang soleh, bukan orang yang fasik atau bukan orang yang fajir. Ini sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya melihat hilal itu dianjurkan pada akhir bulan Sa'ban. Ya, maka lihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan orang Arab Badui ini melihat hilal di akhir daripada bulan Sya'ban, yakni apa? Tanggal 29, ya, pada akhir daripada bulan Sya'ban. Kemudian faedah yang ketiga, barang siapa yang dia melihat hilal yang tampak, maka hendaknya dia apa? Melaporkan kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada pemerintahan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang berwenang, yang mengumumkan puasa ataukah tidak, itu adalah pemerintah. Dan alhamdulillah bahwasanya negeri kita adalah mayoritas muslim. Ketika datang bulan-bulan besar, maksudnya tamu-tamu yang mulia, salah satunya adalah bulan Ramadan, menetapkan tanggal 1 Ramadan atau menetapkan tanggal 1 Syawal, ya, maka ini telah dilakukan oleh pemerintahan kita, yakni bagaimana mereka telah berupaya untuk menggali informasi dengan melihat hilal, dan setelah itu mereka umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada masyarakat yang mereka adalah muslim. Kemudian
Faedah yang keberapa? Keempat, yakni jika ada yang melihat hilal, maksudnya apa? Jika ada yang melihat hilal Ramadan, kemudian apa? Lantas persaksiannya ditolak, maka apa yang mesti dia lakukan? Maka para ulama mayoritas berpendapat bahwa hendaknya dia tetap berpuasa. Ya, jadi kalau seandainya ada seseorang yang telah melihat hilal, kemudian apa? Persaksiannya ditolak oleh yang berpuasa ketika itu, maka ya mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwasanya dia tetap berpuasa ya bagi yang melihat hilal tersebut. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan beberapa fawaid daripada dua hadis yang telah kita sebutkan. Kemudian insyaallah pada pertemuan yang kelima kita akan membahas hadis bahwasanya niat pada malam hari bagi puasa wajib itu adalah wajib, yakni sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi tidak boleh ketika di malam harinya kita tak berniat untuk berpuasa esok harinya. Ya, maka di sinilah perbedaan antara melaksanakan puasa wajib, yakni puasa Ramadan, dan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka boleh kita malamnya tidak berniat, dan bahkan kalau di pagi hari kalau kita hendak makan dan tidak kita jumpai makanan, maka boleh kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Nah, demikian para ikhwah sekalian rahimakumullah, yang mana hadis tentang as-siyam di dalam kitab Bulughul Maram tidaklah banyak. Ya, ada beberapa hadis. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan taufik kepada kita agar dapat kita selesaikan pembacaan kitab Bulughul Maram ini, bab tentang as-siyam. Naam, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.